wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa supaya pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Hari ini siapa yang tidak masuk? Arif, Bu. Sakit apa gimana? Sakit. Bu, sakit. Oke, semoga cepat sembuh sehingga bisa kembali belajar bersama kita lagi. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mengingatkan materi kemarin sebelumnya yaitu tentang indeks harga. Masih ingat apa pengertian indeks harga? Mbak Lilis? Apa Lilis? Indeks harga adalah ukuran statistik untuk perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada perubahan harga. Bagaimana kalau harga itu berubah-berubah terus, bahkan cenderung naik. Di sini kita perlu mempelajari namanya inflasi. Karena inflasi ini penting ya untuk mengetahui tentang perubahan harga atau di sini terutama untuk kenaikannya. Hari ini kita akan belajar dengan metode PBL, di mana kalian nanti berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang akan saya berikan. Jadi kalian akan menyelesaikan soal di LKPD nanti ya. Baik, untuk selanjutnya, ini Ibu, kita bersama-sama, kalian sudah diberikan izin untuk membuka HP, untuk membawa HP, silakan kalian mengakses link yang saya sudah share di grup, tentang artikel 10 daftar negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia di www.cnnindonesia.com. Silahkan dibuka. Kemudian sekalian ini Ibu Kristi membagikan LKPD, di mana LKPD nanti kalian gunakan untuk berdiskusi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan dibuka, saya kasih waktu, dibuka dan dibaca, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Sudah menemukan linknya ya? Sudah, Bu. Sudah cukup ya, 10 menit. Sekarang kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok 1, saya tunjuk kelompoknya Lilis, akan menganalisa faktor penyebab inflasi di negara-negara tersebut. Kelompok 2, kelompoknya Agus, akan mengidentifikasi jenis inflasi apakah yang dialami negara tersebut. Kelompok 3, kelompoknya Mufidatun, menganalisa dampak dari inflasi yang dialami oleh negara tersebut. Kelompok yang keempat, kelompoknya Nisa, akan mengidentifikasi cara mengatasi masalah inflasi di negara tersebut. Masing-masing berkelompok mengikuti ketua yang sudah Bu Kristi tunjuk tadi. Silakan bergabung dan berdiskusi. Bu Kristi kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, izin bertanya, tadi kelompok saya apa ya? Kelompok Agus mengidentifikasi jenis inflasi yang dialami di negara tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, dibaca beritanya, dianalisa faktornya, dianalisa dampaknya, jenis termasuk jenis inflasi apa, dan bisa diidentifikasi cara mengatasinya. Silakan mencari referensi di buku dan juga di internet. Dibuka HP-nya, digunakan untuk browsing ya, jangan untuk bermain game. Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau mau ada yang mau dikonsultasikan, silakan dikonsultasikan.
Tapi semua harus aktif ya. Masing-masing mencari dengan HP-nya masing-masing. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Silakan, Lilis. Ini semua negaranya ya, Bu? Iya, diidentifikasi semua negaranya. Jadi misalkan di situ, misalkan contohnya ada Libanon. Libanon itu, Lilis tadi kelompok 1 ya, penyebab. Jadi Libanon itu kenapa bisa terjadi inflasi sebesar itu? Nah, gitu, dianalisis satu-satu. Oh iya, Bu. Dibaca ya, apa namanya, beritanya dibaca dengan seksama. Saya udah Baik, Bu. menemukan, Bu. Ya, Sama Zimbabwe pinter, dan Suriah saya. pinter. Jadi rajin-rajin membaca ya, Nak. Iya, Bu. Oke, sudah 10 menit waktu yang saya berikan. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan bisa ketua yang sudah saya tunjuk tadi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bersama teman-temannya. Kalau misalkan yang saya tunjuk tadi berhalangan, bisa diwakilkan oleh teman yang lainnya. Yang penting masih dalam satu kelompok itu ya. Iya, Bu. Coba sekarang kelompok 1, kelompok Lilis, menganalisa faktor penyebab inflasi di negara-negara yang ada dalam berita itu. Silahkan, siapa yang mau mewakili? Ini nanti dari 10 negara, saya 5 negara, kemudian nanti anggota saya Ibu Sukriya baca yang 5-nya ya, Bu. Boleh ya, Bu? Silahkan, boleh, silahkan. Jadi biar semuanya kebagian untuk presentasi. Oke, silahkan. Untuk Lebanon, penyebabnya kenaikan inflasi di negara tersebut didorong oleh kenaikan harga perumahan, transportasi, peralatan rumah tangga, dan kesehatan. Kalau Sudan, penyebabnya ketidakpuasan masyarakat atas reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah setempat. Kalau Zimbabwe, penyebabnya masalah ekonomi Zimbabwe sudah menahun dan semakin parah karena korupsi, rendahnya investasi yang masuk, dan tumpukan utang. Kalau Venezuela, itu disebabkan ketergantungan Venezuela pada pendapatan minyak bumi menyebabkan negara itu rentan terhadap fluktuasi harga. Ya. Untuk selanjutnya bisa Ibu Sukriya, Bu. Ya, silakan Sukriya, dilanjutkan. Itu Kris, Iya, Bu, Kris udah, satu Bu, kelompok udah selesai, tidak. Bu. Oh, Sukriya sudah. Ya. Tadi penyebab untuk negara Lebanon itu karena Ya, sudah. sudah Itu ya, tadi Bu, ya. sudah dibahas. 1 Sudah. sampai 5 itu sudah dibahas Oh, sama iya. Lilis. Sudah Jadi dipresentasikan untuk negara Turki itu penyebabnya karena domestic inflation, kemudian Argentina juga sama, kemudian Suriname itu cost plus inflation, kemudian Sri Lanka juga sama, Bu. Oke. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Aku silahkan maju atau perwakilan kelompoknya, Gus. Oke, terima kasih Bu. Tadi kami itu kebagian jenis inflasi. Iya, Jadi betul. kelompok 1 sudah penyebab inflasinya tuh karena apa? Nah, oke. Iya. Kami akan dibagi, saya dengan Bu Nisa, ya, dengan Nisa. Nisa kelompok 4. Oh, Nisa tadi kelompok 4. Iya. Oke. Jadi jenis yang pertama untuk negara Lebanon itu adalah cost push inflation, itu karena disebabkan kenaikan biaya produksi. Ya. Jadi Lebanon karena kenaikan transportasi tadi, dan dia juga masuk di jenis domestic inflation, berasal dari negaranya tersebut. Kemudian dari negara Sudan itu jenisnya adalah domestic inflation, Zimbabwe domestik juga, kemudian Venezuela importing inflation, karena tadi Venezuela penyebabnya adalah masih mengimpor minyak bumi, jadi tergantung kepada negara lain. Selanjutnya Suriah ada domestic inflation jenisnya, Turki domestik, kemudian Argentina masuk di domestik jenisnya. Untuk Suriname dan Sri Lanka itu jenisnya masuk di cost push inflation karena kenaikan biaya produksi dan bahan-bahan baku. Itu Bu hasil dari kelompok
kami. Luar biasa kelompoknya Agus, kompak sekali. Selanjutnya untuk kelompok 3, siapa perwakilannya yang mau maju? Ya, Bu. Ya. Untuk kelompok 3 tadi dampak inflasi. Untuk inflasi itu ekonomi yang akan membawa pengaruh di suatu negara. Ada beberapa akibat dari meningkatnya pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Ya, bagus. Kelompok 3, hasil literasinya sudah bagus. Kemudian kelompok terakhir, kelompok Nisa. Siapa yang mau maju? Kelompok Nisa. Bu, Ya, bahasan analisis masalah saya adalah mengenai cara mengatasi. masalah inflasi. Itu ada 2 pendekatan, Bu. Ada pakai Ya. sama kebijakan fiskal. Iya, betul sekali. Untuk moneter, kebijakannya, instrumennya itu ada 3, yaitu operasi pasar terbuka, kemudian politik diskonto dengan cadangan wajib. Untuk pendekatan fiskal itu bisa dengan sistem pajak dan mengatur. Iya, ya, betul sekali. Luar biasa sekali ya hasil literasi kalian. Kalau dikasih kesempatan untuk literasi melalui HP, semangat sekali. Seneng ya sama HP ya. Iya, Tenang, Bu. Bu. Tenang, Bu. Apalagi Seneng, kalau Bu. disuruh ngegame ya. Oh iya. Oh iya. Tapi jangan digunakan, HP itu digunakan sebaik-baiknya adalah untuk mencari informasi dan belajar. Baik anak-anak, dari hasil diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa di sini penyebab inflasi itu bisa dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang dari dalam negeri namanya domestic inflation, yang dari luar negeri namanya import inflation. Kemudian jenis inflasinya juga ada 2, yaitu cost push inflation dan demand pull inflation. Kalau cost push itu karena biaya atau kenaikan harga, tapi kalau demand pull inflation karena permintaannya yang naik. Misalnya menjelang Lebaran itu permintaan semua barang pasti akan naik. Itu inflasinya karena demand pull inflation. Kemudian dampaknya tadi benar yang disampaikan oleh kelompoknya Mufi bahwa turunnya nilai mata uang, dampak yang pertama itu adalah nilai uang itu turun, atau nilai mata uang turun, sehingga di sini harga-harga kelihatannya naik. Kemudian karena harga naik, maka akan mengurangi kesejahteraan masyarakat, ya kan? Terakhir, caranya bagaimana mengatasi inflasi? Ada 2 kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Itu secara garis besarnya semacam itu. Nanti apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Tugas LKPD-nya bisa dikumpulkan, kemudian silakan ini ada tugas untuk evaluasi, mengerjakan soal evaluasi, karena ini pertemuan terakhir di materi inflasi. Besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai metode kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kedua kebijakan itu digunakan untuk mengatasi inflasi ya. Baik, berarti pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Jangan lupa tugasnya, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, gunakan HP untuk hal-hal yang positif, untuk literasi, termasuk literasi digital. Jangan sering atau jangan kebanyakan main game. Oke anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.